Puji Tuhan kita bisa kembali bersama bersekutu dan beribadah pada hari ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat kami Bapa, karena Kau telah mengumpulkan kami semua pada tempat ibadah ini untuk melaksanakan ibadah minggu pada hari ini. Kiranya jemaat yang telah datang, yang akan datang dan yang belum datang, kiranya Kau berkati semua ya Tuhan, karena kami percaya tangan kita cukup panjang untuk memberkati kita semua. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Haleluya.
Di bahasannya kita terima kasih Tuhan lindungi kami dari awal pertama sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapa di sini siap untuk bersorak bagi Tuhan? Kurang semangat, mana suaranya? Haleluya. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kalau yang bisa lebih bisa nyanyikan sama saya. Kalau belum tahu bisa
Sudah bersorak-sorak bagi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian. Seruan hatiku, pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, memberi kuasa dari tempat saya jadi cuma-cuma kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tak tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, tempat kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa
Allah yang kami agungkan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang sungguh indah. Tuhan kembali mempersatukan kami di tempat ini untuk satu tujuan yang luar biasa, tujuan ilahi. Tuhan memperlengkapi, memberkati setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pujian penyembahan yang kami naikkan, biar itu sungguh-sungguh menjadi kesukaan Tuhan, menyukakan hatimu, dan membuat Engkau bersuka cita karena kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar isi hatimu, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, Engkau tolong kami, sehingga pagi hari ini semua kami tanpa terkecuali kami terberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Gem. Yes, terima kasih untuk hamba-hambanya yang luar biasa, yang terus Tuhan pakai untuk membawa kita semuanya hari lepas hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan Yesus memberkati Pak Gem. Terima kasih juga untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, ada pertanyaan yang saya rindu untuk kita semuanya bersama-sama. Saya mungkin juga, siapa di antara kita yang ingin mengalami masalah, yang kepingin mengalami masalah? Coba angkat tangan. Saya rasa tidak ada. Amin. Sudah datang sendiri Kak. Sudah datang sendiri, nggak cari ya bodoh ya. Masalah kita nggak kepingin datang sendiri. Nah, tapi sebaliknya, di antara kita semua yang ada di tempat ini, kalau seumpamanya kita tidak kepingin masalah itu datang, apakah masalah itu tidak datang? Tadi sudah ada jawabannya, datang sendiri. Jadi itu impossible nggak datang, pasti datang. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, itu akan selalu datang. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu yang terpenting. Ya, masalah contohnya orang tua, apalagi ini ajaran baru sekolah, persiapan anak-anak sekolah, belum nanti kalau memang ini awal bulan harus bayar PLN, PDAM, belum nanti tagihan-tagihan yang lainnya, uang belanja belum turun, belum dapat dana kucuran, kadang-kadang melus dodol. Atau kalau kita masih anak-anak katakanlah, belum nanti tugas sekolah, belum bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Tapi biarlah kita belajar untuk menyikapi segala sesuatunya dengan benar. Saya mengenal ada seorang ibu yang baru bertobat. Beberapa waktu yang lalu saya mengenal dia karena ketika saya berangkat ke pasar, ibu ini jualan gorengan. Ya, ada tahu, ada tempe, menjes dan sebagainya. Saya lihat dia jualan begitu senang, sukacita gitu. Dan saya lihat gorengannya kok lumayan. Mampirlah saya. Punya cerita. Ternyata dia sampaikan, saya anak Tuhan tante. Oh puji Tuhan. Tapi saya baru bertobat 2 tahun ini. Kok pas belalah dia baru bertobat awal-awal pandemi masuk. Jadi otomatis ibadah ditiadakan. Jadi lewat online. Nah, ketika dia dengar lewat online, dia nggak terlalu bisa pakai HP. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dibelani, dia pergi ke daerah Mojowarno untuk ibadah di sana. Dan itu setiap minggu. Saya lihat luar biasa. Dan itu yang menumbuh kembangkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia menyala, dia jual itu dengan, dan kelihatan gitu orang yang jualan dengan
dengan semangat, sukacita dengan orang yang lemes. Nah, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, saya ketemu dia juga lagi goreng-goreng. Dia cerita, tuh tante, puji Tuhan, Tuhan Yesus tuh hebat memang. Oh ya, amin, dari dulu dia gak pernah berubah, Tuhan kita hebat. Dan dia ceritakan kalau cucunya habis dipanggil Tuhan, otomatis dia juga rindu untuk mengadakan ucapan syukur. Dan dia saksikan bagaimana tangan Tuhan begitu luar biasa menolong dia. Kalau dipikir-pikir loh, tante tidak cukup pengeluaran, belum nanti saya mengundang tetangga kanan kiri. Bayangkan hasil dari penjualannya cuma berapa. Tapi kalau saya total saya itu, sampai saya heran, kok bisa ya dalam bulan ini 3 juta masuk loh tante. Dan itu bisa mencukupi semuanya, bahkan jadi berkat buat tetangga kanan kiri. Puji Tuhan, itulah Allah kita. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, ketika segala sesuatu terjadi, tergantung bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Ya, dalam Injil Matius dikatakan Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, ayat yang ke-24. Kita akan buka bersama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya melihat yang Ibu tadi saya sampaikan, dia begitu sukacita sekali. Dia nggak mikir macam-macam. Dia hanya mikir dia mempunyai pengharapan. Jadi pada waktu kelihatan dia begitu dulu sukacita, goreng-goreng, dan tanpa dia sadari itu tempat itu sampai ada beberapa orang yang lagi nunggu gorengan dia. Dan dia tetap bersaksi. Pastinya orang-orang mendengar kalau dia baru bertobat dan kehidupannya sangat diberkati. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang hal mengumpulkan harta. Jadi saudara yang terkasih, tidak mungkin orang bisa menghambakan diri mempunyai 2 tuan, karena pasti salah satunya tidak akan pernah bisa maksimal untuk dia fokus. Ya, nah begitu juga kita. Dikatakan di sini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau berbicara masalah Mamon, otomatis kita tahu berbicara tentang kekayaan, harta, dan segala kecukupan. Nah, tapi kalau saya pelajari, saya dapat satu kebenaran yang luar biasa. Saya nggak sampaikan bahasa Inggris, bukan lebih fasih. Saya sampaikan tentang terjemahannya aja di dalam King James Version. Nah, di sini artinya di dalam Matius pasal yang ke-6 ini lebih jelas dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah menaruh pikiran akan hidupmu. Jadi artinya pikiranmu jangan terfokus pada hidupmu, tapi pikiranmu biar terfokus kepada sang pemilik hidupmu. Siapa? Allah. Ya. Jadi artinya pikiran kita harus benar-benar terfokus hanya kepada Dia. Ya. Jangan terfokus kepada masalah, tetapi sebaliknya buang semuanya masalah itu. Karena kalau masalah ditumpuk-tumpuk kayak sampah itu, kayak ditumpuk-tumpuk, baunya enak, sedap apa enggak? Enak, bau busuk. Begitu juga kita, ketika kita mengalami masalah, hal-hal apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan ditumpuk masalah itu, tetapi biarlah kita buang, kita fokus kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Allah kita. Bukan hidup itu sendiri yang kita jalani. Kenapa? Kalau kita mikir masalah itu pusing. Masalahnya. Ini saya lihat wajah-wajah cukup sumringah, tanggal muda ini soalnya. Tapi biarlah kesukaan
bukan karena tanggal muda, amin, karena kita dapat gaji, tapi karena Tuhan yang memiliki hidup kita, yang selalu bertanggung jawab atas kita. Nah, dikatakan bahwa jangan kita fokus kepada masalah itu. Pikiran kita biar tetap fokus kepada Sang Pemberi hidup. Artinya di sini ini yang jadi masalahnya itu pikiran kita, ya. Janganlah menaruh pikiran akan hidupmu. Jadi pikiran kita yang terpenting. Pikiran kita ini harus benar-benar didisiplinkan dalam segala hal. Ya, kalau enggak kita sendiri yang akan hancur gara-gara pikiran kita yang enggak kita disiplin. Rasanya kok apiin dan sebagainya, aku pingin ini dan itu. Ini tersirat dalam pikiran kita. Masalah itu sebetulnya ada di sini. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus, sekali lagi jemaat Korintus sedang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, ada gesekan kanan kiri dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa dia adalah pilihan Tuhan untuk menyampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, saya rindu untuk kita semuanya sama-sama melihat ayat ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Ya, memang kita masih ada di dunia, keadaan ini masih menghimpit kita, tekanan demi tekanan, masalah demi masalah. Tapi coba perhatikan di sini ya, Rasul Paulus dengan tegas, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi semua kita yang ada di tempat ini, biarlah kita setiap pribadi lepas pribadi, kubu-kubu yang kita pertahankan itu harus dipatahkan. Kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Nah, kubu itu kita bikin sendiri melalui pikiran kita. Mosok sih? Mungkinkah aku bisa mencukupi kebutuhan bulan depan loh? Tambah belum sekarang token tambah naik. Loh, minyak naik. Nah, itu kubu-kubu yang kita bangun. Dan kubu-kubu yang kita bangun tanpa kita sadari, kita menentang pengenalan akan Allah. Bahwa dia Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan kita. Dia Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sakit penyakit, dia Allah Yehova Rafa, sang penyembuh. Haleluya. Nah, kubu-kubu itu, setiap siasat yang dibangun itu harus dihancurkan supaya pengenalan, lepas pengenalan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita semakin mencintai Tuhan. Haleluya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada Yesus, ada Kristus. Yesus berbicara dia sang penyelamat. Kristus berbicara dia adalah pribadi yang diurapi. Jadi kalau senantiasa kita menaruh pikiran Kristus, hidup kita akan terus mengalami pimpinan Roh Kudus. Pengurapan itu akan selalu ada, nyata di dalam diri kita. Karena kalau tidak, kita akan menjadi pribadi yang gegabah, asal melakukan tanpa dengar. Ya Tuhan maunya gini, Tuhan maunya, kelihatannya sepele. Tapi kalau nggak dilakukan, saya sendiri ngalamin dulu. Haleluya. Bisa nggak maju, bisa mundur saya. Saya rasa semuanya kita ngalami bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan coba perhatikan, dia berfirman, menyampaikan kepada kita bisa melalui banyak hal. Kalau seumpamanya Tuhan larang kita atau Tuhan izinkan kita, Tuhan bisa pakai orang-orang sekitar kita. Tuhan bisa pakai keadaan yang ada. Karena dia Allah yang selalu rindu dekat dengan kita umatnya. Ya, yuk kita semuanya belajar untuk sungguh-sungguh fokus kepada pribadi Allah.
Saudara ingat tentang perumpamaan anak yang hilang? Itu seorang bapak mempunyai 2 anak, si bungsu dan si sulung. Nah, kedua-duanya tinggal bersama. Tetapi ada satu kejadian di mana si bungsu ingin mendapat bagian warisan lebih dulu. Padahal si punya waris ini masih ada. Saking nakal. Dan kita tahu semua ceritanya. Dia pakailah ketika dia terima itu bagian itu dari ayahnya. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia pakai uang itu dengan foya-foya, dengan teman-temannya. Dia pesta pora dan sebagainya. Ketika negeri itu mengalami satu masa kelaparan, bingung, keadaannya mulai goyah karena keuangannya semakin lama semakin habis. Nah, pada waktu dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada orang yang dekat dengan dia. Akhirnya sampailah dia mengalami satu titik yang terendah, tidak bisa makan, tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena dia tidak bisa tinggal di hotel. Carilah dia pekerjaan, sehingga dia dapat pekerjaan. Dan di tengah-tengah dia bekerja, dia mengalami kelaparan, membersihkan kandang babi dan sebagainya. Saking gak adanya, dia makanlah itu makanan babi. Ketika dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat minim keadaan dia tidak bisa apa-apa, dia kelaparan. Minta bosnya, yang paling bosnya kan baru kerja berapa hari sudah minta gaji duluan, paling gitu mungkin. Dia nggak bisa makan apa-apa, dia mengalami satu kelaparan sehingga terpaksa lah dia makan itu makanan babi. Tengah-tengah dengan keadaan seperti itu, dia ingat ayahnya. Orang ayahku kaya kayak gitu, dia juga mempunyai pelayan begitu banyak. Coba seumpamanya aku balik lagi, pasti diterima. Dia tahu karakter ayahnya, sangat penyayang, penyabar. Singkat cerita kalau kita dengar, baliklah dia pulang. Dan Alkitab mencatat dari jauh ketika ayahnya melihat dia datang, dia langsung menghampiri anaknya, dia rangkul, dia cium, dan dia perintahkan ke semua pembantunya untuk kasih jubah yang terbaik. Dia bikin pesta. Nah, yang menjadi masalahnya, ketika kakaknya pulang dari berkebun datang, dipikirinnya ada apa kok rame-rame. Dia nggak langsung temui ayahnya. Ada apa ini ayah? Kok rame-rame? Otomatis dia pasti dengar lah apa yang ayahnya sampaikan. Enggak, dia datang kepada pelayannya. Diceritakanlah bahwa adikmu sudah datang, ayahmu bikin pesta untuk merayakan sebagainya. Ada masalah yang besar, lebih dari si bungsu. Oh Tuhan Yesus, coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-15. Haleluya. Ketika dia mendengar hal itu, informasi bahwa adiknya datang dan dibikin pesta dan sebagainya, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lanjut, 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30, perhatikan di situ. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambur itu untuk dia. Ada unsur kecemburuan sosial. Dikatakan ayat yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Puji Tuhan, congratulations untuk grandpa dan grandma. Waduh, sekarang grandpa dan grandma belajar bahasa Inggris yang bagus. Nah,
Pak Kumbugem ini hari ini bersuka cita memiliki cucu yang cantik dari Cemon. Cemon itu putranya Pak Kumbugem ya. Ya iyalah, gak usah, gak perlu dijawab. Nah, otomatis dia pewaris. Tinggal satu rumah. Apa yang menjadi kepunyaan Pak Gem dan Bugem otomatis kepunyaan Cici Monica. Ketika saya baca ini, air mata saya turun. Jangan pernah salahkan Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan. Tapi ada kalanya kita mulai introspeksi diri. Why? Si sulung lebih parah dari si bungsu. Sampai dikatakan ayat yang ke-31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya kau bisa nikmati semua. Kenapa gak kau nikmati? Saya rasa kurang kedekatan antara anak dengan ayah. Kalau ayah kita kaya, dia penguasa tunggal kerajaan surga, otomatis pencitratan dong. Halo. Tapi bukan berarti sesuatu yang mewah, kita punya sesuatu yang glamor. Enggak. Setidaknya cukup. Allah tahu porsi kita masing-masing. Dia Bapa yang selalu dekat dengan anaknya. Dia gak mau kita ngalami keterlantaran di dalam hidup. Tapi yang jadi masalahnya bukan Bapa tapi anak. Tuhan, ampuni aku, ampuni kami. Saya baca di Tuhan singkapkan, wow, luar biasa. Cara berpikir salah dan menutup diri dari pemikiran Kristus akan mengakibatkan kita jadi budak dari masalah. Cara berpikir yang salah dan menutup diri dari pemikiran Kristus akan menjadikan kita budak dari masalah. Masalah satu belum selesai, masalah baru muncul, saya lagi berusaha untuk supaya keluar, muncullah masalah yang lain. Allah nggak inginkan itu. Kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ciptakan kita menjadi pemenang, tidak terpuruk dari permasalahan itu. Saya ingat apa yang Bugem sampaikan, kita disetting jadi pemenang. Haleluya. Jangan kita mengabdi kepada mamon, yang artinya pemikiran kita eksklusif menutup diri dari pikiran Allah. Menjadi pribadi-pribadi yang aku tidak bisa ngerti hatinya Tuhan, dan itu membuat kita sendiri sengsara. Kita menjadi budak dari masalah itu, selalu mengabdi dan mengabdi kepada Tuhan itu, yaitu masalah. Yuk, berhentilah mengabdi pada masalah, dan jangan biarkan masalah selalu merongrong pikiran kita. Dan jangan menunggu sampai keadaan berubah baru melakukannya. Sadarlah, keadaan tidak akan berubah sebelum kita beralih dari pemikiran yang keliru kepada pemikiran yang benar. Dan pemikiran yang benar itu adalah pemikiran Kristus. Percayalah, satu, Anda tidak pernah sendiri. Amin. Anda gak pernah sendiri. Secara kasat mata mungkin Anda sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tapi ada satu kebenaran yang luar biasa. Setiap kita, orang-orang yang percaya, kita sudah mendapat
terbagian kebenaran itu di dalam diri kita. Saya ingin dulu kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-10. Nah, ayat yang keempat ini, kebenaran karena iman. Coba saya akan sedikit baca supaya kita benar-benar yang dimaksud itu apa? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita selamat bukan karena hukum Taurat, kita selamat karena kasih karunia. Nah, setiap kita yang percaya dan diselamatkan, semua kita memperoleh kebenaran. Dan kebenaran itu Kristus. Ya. Jadi kebenaran itu ada di sini. Di dalam hidup kita. Kita enggak sendiri. Nah, kebenaran itu Allah di dalam Kristus yang telah menjelma. Firman yang telah menjadi manusia. Dikatakan ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman apa? Firman iman yang kami beritakan. Artinya firman yang benar-benar membangkitkan iman kita, menumbuh kembangkan iman kita. Dalam Roma mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan itu ada di sini. Di dalam hati kita, di mulut kita. Ucapkan itu. Sehingga ketika kita mengucapkan firman itu, Roh Kudus yang akan menolong kita. Memampukan kita untuk kita memiliki pikiran Kristus. Yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya kepada firman. Ya. Dan firman itu berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, bergaullah dengan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Kita nggak salah punya banyak teman. Tapi yang namanya bergaul itu ada keintiman, ada komunikasi yang kontinu terus menerus. Selain kita bergaul dengan Allah, kita juga harus memiliki pergaulan yang benar. Ini cuma kok diingatkan beberapa waktu yang lalu, nggak tahu siapa yang khotbah, saya juga pernah sampaikan. Ada Pak Pendeta dan Pak Haji yang sama-sama punya burung beo. Masih ingat ya burung? Haleluya, sama-sama punya burung beonya. Nah, yang Pak Haji ini setiap hari di rumahnya itu ada masalah, yang anaknya itu susah diatur dan sebagainya. Sehingga ketika tengkar satu sama yang lain, sialan lu, burung beo kan selalu menirukan kata-kata yang sering dia dengar. Sialan lu. Beda dengan burung beonya Bapak Gembala. Setiap pagi keluarga Batuhan ini selalu katakan shalom, pagi, dan berkati, gitu. Jadi itu menjadi kebiasaan si burung. Sehingga setiap kali ada tamu yang datang shalom, si burung ini mesti jawab duluan. Karena keluarga Batuhan ini di dalam. Sehingga itu menyenangkan tamunya. Beda dengan beonya tetangga sebelah yang tadi saya sampaikan Pak Haji tadi. Ada tamu datang mau bawa makanan. Assalamualaikum. Sialan. Rezeki sing kate teko gak diteko. Kenapa? Karena mau kasih rezeki disialan-sialan. Kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Lama-kelamaan burungnya Pak Pendeta ini gak ada suaranya. Cuman shalom gitu. Sana shalom. Lama-lama selalu menghilang. Ganti saut-sautan shalom tuh. Saudara, milikilah pergaulan dengan Tuhan. Ada kebenaran di sini. Kita berteman dengan semuanya boleh. Tapi
Tapi biarlah kita setiap saat bergaul, memiliki pergaulan yang benar dengan orang-orang yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kehidupan kita akan semakin termotivasi. Tapi kalau kita memiliki pergaulan yang salah, gak usah lama-lama terpengaruh dengan yang salah. Puji Tuhan, di sini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semua pergaulannya luar biasa di dalam Tuhan. Yes, amin. Sampai ya tadi malam kita tangis-tangisan, saking sudah memiliki keintiman satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Ya nanti kita nyusul selanjutnya. Oke, puji Tuhan. Jadi biar kita memiliki pergaulan dengan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, pujilah Tuhan, lakukan sesuatu hal untuk membawa kita selalu memuji Dia. Artinya biar kita mau memotivasi diri kita sendiri. Bila kita mulai memuji Tuhan, maka Dia akan turun menikmati pujian yang kita dengar. Makanya kalau pujian jangan wis mari langsung di-cut. Gitu. Ya, tapi biarlah Tuhan itu bisa dengar, bisa menikmati pujian kita. Enak ya, anakku Yosua memimpin pujian. Duh enak ya, anakku Stefania memimpin pujian. Yeski, Lia, Mika, enaknya mereka ketika mereka memimpin pujian. Hatiku sok senang gitu. Dia dipuaskan, dia bersuka cita karena kita. Lebih-lebih ketika kita memiliki pergaulan intim lebih lagi dengan Dia. Wow. Belum sampai kita nyanyi, musik kita jereng. Hatinya Tuhan sudah maskul. Ya. Jadi selain kita yang tadi pertama dikatakan bahwa kita sadar bahwa kita tidak sendiri, firman itu ada di dalam kita. Yang kedua, biar kita memiliki pergaulan dengan orang-orang yang benar, ya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Dan yang ketiga, pujilah Tuhan, lakukan semuanya itu untuk memuji Dia. Kalau rasanya ngantuk, memuji Tuhan. Pada waktu kita rindu untuk memuji nyembah Tuhan di rumah, beberapa waktu yang lalu sampaikan ke adik-adik pemuda, belajar untuk bisa main gitar. Menjerengan nggak apa-apa, tapi lama-lama akan bisa fasih nanti. Ya cuman kunci A, kunci D, kunci-kunci yang sederhana. Kalau toh ketika kita memuji Tuhan di rumah, terus mulai ngantuk, tapi rasanya masih ada keinginan untuk kasih yang terbaik. Ojo cari tempat sing bikin kita tambah ngantuk. Bila perlu kita di ruang tamu, lompat-lompat. Tuhan kau hebat, Tuhan kau dahsyat, kau luar biasa. Tuhan disukakan, Tuhan bersuka karena kita. Dan Dia akan turun tangan, Dia akan menolong kita. Dan luar biasanya Dia akan memampukan kita untuk membuang pikiran yang selalu mencemaskan kita, yang membuat kita menjadi budak dari permasalahan itu. Dia akan tolong kita sehingga kita selalu menang. Bahkan terlebih lagi, Dia sudah mati di atas kayu salib. Ya, Dia sudah memberi tubuhnya dan darahnya untuk semuanya kita. Bahkan di atas kayu salib Dia katakan sudah selesai. Apalagi yang kita bingungkan. Sekali lagi, jangan menjadi budak permasalahan. Tapi biar kita membuka hati sepenuhnya untuk kita menjadikan kebenaran itu yang menuntun hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala. Iya, tadi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang begitu dahsyat. Saya juga terberkati, yaitu ketika menawan pikiran kita di bawah pikirannya Kristus. Ya, karena seringkali masalah demi masalah timbul, ya, bukan hanya orang dewasa,
pemuda, remaja, semua punya masalah. Benar? Masalah satu timbul, belum selesai, tak salah datang. Belum lagi, timbul lagi, om salah datang, tante salah yang datang. Ya, ya contohnya ini di rumah kita perlu nggak sukacita. Oh, ada cucu baru, ya beli baru. Tapi ini tidak tidur ini semua, timbul masalah. Iya, bukan hanya babynya, karena timbul masalah yang lain. Jadi saya bilang tadi mbak salah, om salah. Sironya juga bikin masalah. Iya, karena sironya mau menjaga si baby, kalau dimasukin kamar salah, gak dimasukin dia bengok-bengok, nah jadi satu rumah gak ada yang tidur. Iya. Jadi matanya merah semua. Belum lagi masalah-masalah yang lain, masalah di kantor, masalah yang lain. Biarlah. Tadi dikatakan biarlah kita menyadari seperti anak sulung tadi, kepunyaan Tuhan. Ya, seringkali kita memang gak sadar. Seringkali itu kalau kita punya orang tua, kita gak sadar bahwa kepunyaan orang tua itu kepunyaan anak. Ya. Jadi contohnya siapa ya? Contohnya Yeski itu kepunyaan papanya Yeski, punyanya Yosua. Kepunyaan mama Wagia, kepunyaan Nando, kepunyaannya Fani. Ya. Tapi seringkali kita nggak sadar. Seringkali, ya, anak sulung pun tidak sadar. Yaitu tadi yang terjadi. Mungkin dalam bahasa sehari-hari, papa, mama, kok anakmu yang satu dia yang kamu perhatikan, ya, aku ini, seringkali itulah kita kepada Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari Tuhan yang Maha Pencipta. Seringkali kita tidak menyadari Tuhan yang mempunyai semesta ini, dan kita mempunyainya di dalam Tuhan. Ya, kita khawatir, ya, tapi biar kita menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Amin. Saya percaya pemuda di sini juga punya masalah masing-masing, ya, yang mau kuliah, yang mau SMA, yang mau bekerja, yang sudah lulus kemudian cari pekerjaan dan sebagainya. Jadi biarlah kita punya respon, punya pemikiran, punya sikap, punya hati bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Tuhan yang terbaik, kita mau ditempatkan di mana masing-masing dalam pekerjaan kita. Kadang yang belum bekerja, Tuhan minta pekerjaan. Begitu punya pekerjaan, Tuhan, kerjaanku gak enak. Tuhan bosku kok kayak begini, kok kulit Tuhan, kok ini, kok itu, kok ini. Tapi biarlah satu hal, begitu ada masalah, ingat Tuhan ada bersama kita, Immanuel. Saya undang pemain musik WL Singer ke depan. Kita pujian-pujian sebelum firman kita naikkan Kristus. Yesus Amen.
kalau aja kita sedang susah, kita datang kepada Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia selalu mendengar hati. Dia tahu pergumulan. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, ya Tuhan. Lewat tanpa lelah, Kau temani aku. Itulah kasih Tuhan, dimanapun kita berada, kasih-Nya selalu beserta kita. Selalu untuk kebaikan-Mu, dengan kuasa dari tempat maha tinggi, tempat Engkau mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamaku, apa kuasa dari tempat maha tinggi, tempat yang mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Roh dan jiwa kami akan tenang Tuhan, jika kami selalu mendekat padamu dan Kau ada di dalam kami. Bapak, sebentar kami akan menghadapi dan kami akan melakukan berjalan kudus. Sucikan kami, tahirkan kami, sehingga kami layak, sehingga perjamuan ini menjadi berkat dan bukan kutuk. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan pujilah nama-Mu. Bila jemaat bersyafaat, berdoa sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. PL sudah boleh menyanyikan satu pujian untuk menyambut perjamuan kudus. Kasih salibmu
Kami memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat dan bukan kutuk, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Tuhan yang memulihkan semua. Kita angkat, yang kita ambil. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuh Kristus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dengan iman, percaya kita bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, dan tidak disatukan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan perjanjian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian berisi darah Kristus yang menyucikan kita dan menyelamatkan hidup kita, sehingga nama kita tercantum dalam kitab kehidupan, oleh kita boleh selamat. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama dengan iman. Haleluya.
Engkau rela turun ke dunia, mengosongkan dirimu Tuhan, hanya untuk menebus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah perjamuan kudus selalu mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga sepatutnya kami lebih dan lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi dalam kami melayani Engkau dalam ujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sudah menyembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa. Tetap Roh Kudus kami undang Engkau ada di dalam ibadah kami sampai ibadah ini selesai, bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang saya katakan amin.
kuliah kami. Memasuki bulan Juli ini Tuhan, biar Tuhan menolong kami setiap jemaat, setiap pengurus, setiap kami semua Tuhan, tim gembala memasuki bulan Juli dengan pertolongan, dengan penyertaan, dengan perkenanan Tuhan, sehingga langkah kami ke depan bersama Tuhan selalu melimpahkan anugerah rahmat, berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini berdoa Tuhan untuk anak-Mu Isia Tuhan yang akan bersekolah memasuki SMA Tuhan di Sidoarjo. Biarlah Tuhan, kami bukan berpisah tapi kami melepas Nesia ke lingkungan sekolah yang baru di dalam penyertaan akan Tuhan. Iman dia tetap boleh terpelihara, iman dia boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan dia boleh memilih pergaulan yang baik. Berkati Tuhan orang tuanya, Tuhan sendiri yang memberkati rumah tangga ini. Kalau mau perkenankan Tuhan tuh hari-hari tertentu Tuhan, kami tetap boleh bersekutu bersama, kami boleh saling mendoakan, boleh saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh melayani Engkau sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak muda Tuhan, biarlah mereka menjadi tiang gereja, mereka boleh menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa, pemuda-pemudi idaman Tuhan, pemuda-pemudi yang mempunyai motivasi yang benar, pemuda-pemudi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan api itu, api Roh Kudus selalu membakar mereka sehingga mereka selalu bersemangat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan Kau yang mengembalikan berkali lipat kepada semua jemaat-Mu Tuhan, yang juga yang memberikan perpuluhan Tuhan sepanjang bulan Juli ini Tuhan. Kami berdoa binatang pelahap kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami orangkan, kami usir dalam nama Yesus kami kehidupan kami. Sehingga bulan Juli kami memiliki, kami menerima kasih karunia, kami menerima berkat-berkat yang luar biasa. Setiap rumah tangga menghadapi kenaikan harga, kenaikan apapun juga Tuhan, kami tetap boleh gandol Gusti, tetap kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau nyatakan berkat-Mu, Kau kirimkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati. Orang Lewi sudah melayani Kau Tuhan, berkat secara khusus Kau limpahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya berdoa untuk si kecil Clay Tuhan, Kau sendiri yang dalam penyertaan-Mu, sehingga dia tumbuh juga menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan yang kuatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hanya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, Dia melindungi, menyertai, memberkati kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.